Jadi ceritanya dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Rawahah. Beliau adalah sahabat senior dari golongan Ansor. Nah, Abdullah ibnu Rawahah ini pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah, ya Rasulullah, berikan saya satu tawaran dari Allah dan dari engkau ya Rasul. Apa yang Allah tawarkan kepada saya? Apa yang engkau tawarkan kepada saya? Jadi dalam hal ini dia sedang menggunakan analogi jual beli. Nah, dengan bahasa analogi itulah Abdullah ibnu Rawahah sebagai seorang penyair bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Allah dan Rasulnya tawarkan kepada saya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah menawarkan kepada engkau untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu tawaran dari Allah. Sedangkan saya menawarkan kepadamu agar engkau membela aku seperti engkau membela dirimu dan hartamu. Kalau kami ya Rasulullah melakukan apa yang Allah tawarkan, lalu melakukan apa yang engkau tawarkan, sama lana, apa yang kami dapatkan? Maka kata Rasulullah, al-jannah, surga. Sehingga semua orang-orang yang ada di sekitar Abdullah ibnu Rawahah mengatakan, robahal bay', itu perniagaan yang sangat menguntungkan. Mereka tahu bahwa surga itu satu butir pasirnya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sehingga orang-orang mengatakan, robahal bay', ini perniagaan yang sangat menguntungkan. Ini jual beli yang sangat menguntungkan. Ini bisnis yang sangat menguntungkan. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Maka setelah dialog antara Abdullah ibnu Rawahah dengan Rasulullah ini, turunlah ayat di surat At-Taubah ayat 111 bahwa sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka, untuk mereka adalah surga. Atau Allah membeli diri dan harta mereka dengan surga. Inilah teman-teman sekalian sebuah analogi tentang jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik yang membeli sesuatu dari hambanya. Sebaik-baik yang memberikan balasan terhadap sesuatu yang dilakukan hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan membeli setiap tetes keringat kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, lelah kita tuh Allah beli. Gak ada yang sia-sia. Tidak ada yang lebih menguntungkan daripada berjual beli dengan Allah. Tidak ada yang lebih menguntungkan daripada berakad dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya kita mau memilih satu bisnis yang paling besar untungnya, yaitu berbisnis dengan Allah. Mau memilih suatu perniagaan atau perdagangan yang paling besar untungnya dan gak mungkin rugi, berniagalah, berdaganglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebaik-baik pembeli. Allah gak akan membeli sesuatu dengan harga yang murah. Allah tidak membeli kebaikan kita dengan harga yang ditawar, dengan harga diskon. Justru Allah membeli kebaikan kita itu dengan harga yang ditambah. Allah menawar kebaikan kita itu minimal 700 kali lipat dan maksimal tanpa hisab, tanpa batas. Itulah kenapa Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari orang yang beriman diri mereka dan harta mereka. Bi'anna lahumul jannah, dan bagi mereka ada surga. Allah ganti dengan jannah, dengan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Sehingga Allah mengatakan wa'adan 'alaihi haqqan. Inilah janji Allah yang benar. Faman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar daripada Allah dalam ucapannya? Allah la yukhliful mi'ad. Dan siapa yang memenuhi janjinya, memenuhi perniagaannya, memenuhi tawar-menawarnya, maka dialah orang yang mendapatkan fauzul azim, kemenangan yang besar. Setelah ayat ini turun kepada Nabi SAW, maka sejak saat itu para sahabat berlomba-lomba dalam amal solih, terutama dalam sedekah. Karena sedekah itu adalah jual beli dengan Allah.
Kalau jual beli dengan manusia itu namanya tijarah, dagang, baik, berjual beli. Tapi kalau jual beli dengan Allah itu namanya sedekah, bersedekah. Sehingga para sahabat mereka berlomba-lomba dalam berjual beli dengan Allah dengan cara sedekah. Kita mendengar kisah perlombaan di antara Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar selalu mampu memberikan sedekah yang lebih besar daripada sedekah-sedekah para sahabat. Sehingga membuat Umar bin Khattab merasa cemburu kepada Abu Bakar. Kapan ya saya bisa ngalahin Abu Bakar dalam amal solih? Nah, suatu ketika saat Nabi mau melakukan sebuah perjalanan dakwah, maka Nabi menawarkan para sahabat siapa yang mau berjual beli dengan Allah. Jadi Nabi itu kalau mau melakukan satu kegiatan dakwah atau program dakwah, selalu membuka kesempatan buat para sahabat kalau mereka mau berdagang dengan Allah. Padahal Nabi bisa aja melakukannya sendiri tanpa harus melibatkan sahabat. Nabi bisa aja mengandalkan harta Khadijah. Nabi bisa aja berdoa kepada Allah sehingga Allah datangkan keajaiban. Tetapi Nabi tidak mau melakukan itu sendiri. Kenapa? Karena Nabi ingin memberikan kesempatan buat para sahabat agar mereka bisa berdagang dengan Allah. Maka akhirnya Nabi menawarkan siapa yang mau berdagang dengan Allah untuk program dakwah. Maka para sahabat pun pulang ke rumah mereka masing-masing untuk mengambil harta terbaik mereka yang mau diinfakkan atau disedekahkan fisabilillah. Ketika itu Umar datang kepada Nabi setelah mengambil hartanya yang sangat banyak, dia berikan kepada Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, ini pemberian sedekah dari saya di jalan Allah. Rasulullah bertanya, berapa yang engkau berikan wahai Umar? Kata Umar, ini setengah dari harta saya ya Rasulullah. Banyak banget, ada sekian onta, sekian kuda, sekian gandum, apapun yang dia miliki, setengah dari hartanya dia sedekahkan di jalan Allah sebagai perniagaan, modal berdagang dengan Allah. Dan itu jumlahnya besar. Nabi kemudian tersenyum mendoakan Umar bin Khattab. Gak lama kemudian datang Abu Bakar membawa hartanya yang sedikit, gak sebanyak hartanya Umar. Sehingga dalam hati Umar mengatakan, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga akhirnya ketika Abu Bakar datang membawa hartanya yang sedikit, dia letakkan di depan Nabi dengan wajah yang sedih. Dia katakan, ya Rasulullah, ini yang bisa saya berikan fisabilillah. Ini yang bisa saya berikan kepada agama Allah. Maka kemudian Rasulullah bertanya, berapa yang kau berikan wahai Abu Bakar? Umar dalam hatinya tersenyum, wah gak sebanyak yang saya berikan. Berapa yang kau berikan wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini adalah seluruh dari harta saya yang masih ada. Jadi gak ada lagi apapun yang saya miliki, semuanya sudah saya berikan fisabilillah. Kemudian Rasulullah heran dan bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Menangislah Umar bin Khattab. Dan dalam hati dia mengatakan, demi Allah, aku tidak mampu mengalahkan Abu Bakar dalam sedekah. Disitulah kita melihat semangat para sahabat dalam berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba dalam perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita banyak melihat orang yang berlomba-lomba dalam urusan bisnis, dagang, omset perusahaan itu dapat sekian, profit perusahaan ini dapat sekian, si fulan kemarin dagang dapat omset sekian, si fulan dapat profit sekian, dan seterusnya. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dan perniagaan yang lebih sukses daripada orang lain hari ini. Tapi dulu para sahabat bukan hanya berlomba-lomba dalam urusan dunia, tetapi mereka berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Mereka berlomba-lomba untuk berdagang dengan Allah, bukan dengan manusia. Itu juga terjadi antara Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak pernah merasa bangga, apalagi sombong dengan kesuksesannya dalam bisnis. Justru yang membuat dia nggak bisa tidur, yang membuat dia terus berpikir, yang membuat dia sedih itu adalah dia ingin berdagang dengan Allah lebih sukses daripada ketika dia berdagang dengan manusia. Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha sukses, tajir, konglomeratnya sahabat, dia ngerasa sedih karena kok dia berhasil berdagang dengan manusia, tapi dia belum mampu berdagang dengan Allah sampai menghabiskan seluruh hartanya. Dia sedekah, Allah tambahkan lagi rezekinya, sehingga dia ngerasa kok saya belum bisa kayak Abu Bakar yang habis-habisan.
kok ada lagi, Masya Allah. Bahkan dia merasa sedih dengan kekayaannya. Dia pengen menjadi orang miskin. Walaupun ini hanya motivasi pribadinya Abdurrahman ya. Nggak harus kita seperti itu juga. Artinya ada inspirasi yang luar biasa. Kenapa Abdurrahman pengen jadi orang miskin? Karena Nabi pernah mengatakan Abdurrahman itu masuk surga di antara para sahabat adalah yang paling terakhir. Abdurrahman kaget, ya Rasulullah, kenapa saya paling terakhir? Karena dia yang paling lama hisab dengan hartanya. Yang lain Abu Bakar udah duluan, Bilal udah duluan, Ali udah duluan, yang miskin-miskin. Abdurrahman paling belakangan. Kenapa? Karena yang paling lama dihisab hartanya. Sehingga Abdurrahman merasa sedih. Dia pengen ngeluarin terus hartanya, pengen dikeluarkan. Tetapi qadarullah, makin dia keluarkan, makin Allah berikan yang lebih banyak lagi. Itu membuat Abdurrahman merasa, ya Allah, saya pengen seperti Abu Bakar yang jatuh miskin gara-gara berdagang dengan Allah di dunia supaya kaya di akhirat. Seperti Khadijah yang berdagang dengan Allah untuk dakwah sampai habis semua hartanya. Saya pengen seperti itu ya Allah. Tapi Allah mentakdirkan Abdurrahman menjadi orang kaya sehingga kebermanfaatan dari hartanya itu terus dinikmati oleh kaum muslimin dan umat manusia. Pada akhirnya setelah perjuangan panjang Abdurrahman bersedekah lagi sepanjang hidupnya, dan dia selalu merasa kurang. Sedekah saya kurang, saya berikan lagi, walaupun sekali dia ngasih tuh 400 kuda, 1.500 onta, sekali ngasih tuh. Kebayang 400 kuda. Sekarang saya lagi belajar berkuda, jadi lagi nyari-nyari kuda juga buat pesantren. Itu satu ekor kuda aja yang paling murah harganya sekitar 50 juta yang layak. Bukan kuda perang ya, kuda latihan lah. Kuda perang itu paling murah 300 juta dan dia ngasih 400 kuda. 1.500 onta sekali ngasih. Satu onta rohilah itu bisa harganya di atas 100 juta juga. Artinya udah ngasih kayak gitu masih ngerasa kurang gitu. Sehingga Abdurrahman terus berjuang pengen berdagang dengan Allah sampai dia mendapatkan hadis Nabi. Dia termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab yang awal. Ini semangat Abdurrahman bin Auf. Belum lagi semangat-semangat sahabat yang lain, termasuk Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian nanti ada Utsman bin Affan, ada Abu Ubaidah, dan seterusnya. Saya bisa menyimpulkan bahwa para sahabat itu punya hobi bersedekah seperti kita hobi berbelanja.